Halo semuanya, ketemu lagi dengan InfoWiki. Dalam video kali ini, kita akan menelusuri perjalanan panjang dan penuh liku bangsa Yahudi, mulai dari era para nabi, hingga terbentuknya negara Israel modern di tengah konflik dengan Palestina yang berkepanjangan. Kisah ini dimulai dari zaman kuno ketika tanah ini dijanjikan oleh Tuhan kepada para leluhur mereka, hingga pergolakan sejarah panjang yang melibatkan penaklukan, diaspora, hingga konflik tak berkesudahan hingga hari ini. Sejarah bangsa Yahudi berakar dari kisah seorang tokoh penting dalam 3 agama besar dunia, yaitu Nabi Ibrahim atau Abraham. Menurut tradisi Yahudi, Kristen, dan Islam, Ibrahim diperintahkan oleh Tuhan untuk meninggalkan tanah kelahirannya di kota Ur, Mesopotamia, menuju suatu wilayah yang kelak akan dikenal sebagai Tanah Kanaan atau Tanah Israel. Tanah ini disebut sebagai tanah yang dijanjikan, tempat Ibrahim dan keturunannya akan membangun kehidupan baru. Ibrahim memiliki 2 anak, Ishak dan Ismail. Dari Ishak, lahirlah Yakub, yang kemudian dikenal sebagai Israel setelah bergulat dengan seorang malaikat Tuhan. Dari nama inilah bangsa Yahudi mendapatkan nama, Israel. Yakub memiliki 12 anak yang menjadi leluhur bagi 12 suku Israel. Kedua belas suku ini akhirnya menyebar dan menetap di tanah tersebut, membangun komunitas dan menjalankan ajaran Tuhan, sebagaimana tertulis dalam Taurat, kitab suci mereka. Setelah beberapa abad hidup sebagai suku-suku yang terpisah, bangsa Yahudi mencapai titik penting dengan berdirinya kerajaan Israel, kerajaan pertama mereka di tanah Israel. Dipimpin oleh Raja Saul, kemudian Raja Daud, dan Raja Salomo, bangsa Israel mengalami masa kejayaan. Daud menaklukkan Yerusalem dan menjadikannya ibu kota, sedangkan Salomo, anaknya, membangun bait suci pertama sebagai pusat peribadatan. Namun, setelah kematian Raja Salomo, kerajaan ini terpecah menjadi 2, yaitu kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan. Perpecahan ini mengakibatkan kelemahan politik dan militer, yang membuat bangsa Yahudi lebih rentan terhadap invasi asing. Meskipun demikian, Yerusalem dan Bait Suci tetap menjadi pusat spiritual dan budaya bagi bangsa Yahudi, di mana mereka beribadah, berkumpul, dan menyatukan identitas mereka sebagai bangsa yang dipilih oleh Tuhan, sesuai kepercayaan mereka. Namun, kelemahan akibat perpecahan kerajaan membuat bangsa Yahudi menghadapi ancaman dari bangsa-bangsa lain. Pada abad ke-8 sebelum Masehi, kerajaan Israel di utara ditaklukkan oleh Kekaisaran Asyur, yang mengakibatkan diaspora pertama bagi bangsa Yahudi di kawasan tersebut. Tak lama setelahnya, kerajaan Yehuda di selatan, jatuh ke tangan Babilonia pada abad ke-6 sebelum Masehi. Bait suci yang pertama pun dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar, dan bangsa Yahudi diangkut ke Babilonia sebagai tahanan. Peristiwa ini dikenal sebagai pengasingan Babilonia, yang menandai salah satu masa tersulit dalam sejarah bangsa Yahudi. Setelah Kekaisaran Persia mengalahkan Babilonia, Raja Koresh Agung mengizinkan orang Yahudi untuk kembali ke tanah mereka, dan membangun kembali bait suci yang kedua. Namun, setelahnya, tanah Israel terus berada di bawah kendali kekuatan besar lainnya, seperti Yunani dan Romawi, yang membawa pengaruh budaya dan pemerintahan asing. Setelah 2 kali pemberontakan besar melawan Romawi di abad pertama Masehi, termasuk pemberontakan Bar Kokhba, bangsa Yahudi diusir dari tanah mereka dan tersebar ke berbagai penjuru dunia, memulai periode panjang yang dikenal sebagai diaspora. Setelah kekalahan mereka melawan Romawi, bangsa Yahudi tersebar ke berbagai wilayah di Eropa, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Selama masa diaspora ini, mereka berusaha mempertahankan identitas mereka sebagai bangsa Yahudi, dengan tetap berpegang teguh pada keyakinan dan tradisi mereka. Namun, mereka sering mengalami diskriminasi, pengusiran, dan kekerasan, terutama di Eropa pada abad pertengahan. Pada awal abad ke-12, penindasan Katolik terhadap Yahudi, mendorong orang Yahudi Eropa untuk bermigrasi ke Tanah Suci, yang membuat populasi mereka bertambah setelah pengusiran dari Spanyol pada tahun 1492. Pada abad ke-16, komunitas besar Yahudi terkonsentrasi terutama di 4 tanah suci, yaitu Yerusalem, Hebron, Tiberias, dan Safed. Migrasi massal yang dikenal sebagai Aliyah pertama, dimulai pada tahun 1881, ketika orang-orang Yahudi melarikan diri dari pogrom di Eropa Timur. Aliyah kedua, yang terjadi pada rentang tahun 1904 sampai 1914, dimulai setelah pogrom Kishinev. Setelah itu, sekitar 40.000 orang Yahudi bermigrasi ke Palestina. Meskipun migrasi gelombang pertama dan kedua sebagian besar adalah orang Yahudi Ortodoks, Aliyah kedua juga mencakup pionir gerakan kibbutz. Pada masa Perang Dunia Pertama, Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour mengeluarkan pernyataan yang dikenal dengan Deklarasi Balfour, yang mendukung berdirinya negara Yahudi di tanah Palestina. Legiun Yahudi, sebuah batalion sukarelawan Zionis, kemudian mendukung penaklukan Inggris atas Palestina. Perlawanan Arab terhadap rencana ini menyebabkan pemberontakan Palestina pada tahun 1920, dan berdirinya organisasi Yahudi yang dikenal sebagai Haganah. Migrasi Yahudi berlanjut dengan Aliyah ketiga pada 1919 sampai 1923, dan Aliyah keempat, tahun 1924 sampai 1929, yang secara keseluruhan membawa 100.000 orang Yahudi ke Palestina.
Pasca terjadinya kerusuhan Jaffa, Britania membatasi migrasi Yahudi, dan wilayah yang ditujukan sebagai negara Yahudi dialokasikan di Transyordania. Meningkatnya gerakan Nazi pada tahun 1930 menyebabkan Aliyah kelima, tahun 1929 sampai 1939, dengan masuknya 1/4 juta orang Yahudi ke Palestina. Gelombang masuknya Yahudi secara besar-besaran ini menimbulkan pemberontakan Arab di Palestina pada tahun 1936 sampai 1939, memaksa Britania membatasi migrasi dengan mengeluarkan buku putih pada tahun 1939. Sebagai reaksi atas penolakan negara-negara di dunia yang menolak menerima pengungsi Yahudi yang melarikan diri dari Holocaust, dibentuklah gerakan bawah tanah yang dikenal sebagai Aliyah Bet, yang bertujuan untuk membawa orang-orang Yahudi ke Palestina. Pada akhir Perang Dunia Kedua, jumlah populasi orang Yahudi telah mencapai 33% populasi Palestina, meningkat drastis dari sebelumnya yang hanya 11% pada tahun 1922. Pada akhir abad ke-19 muncul sebuah gerakan baru di kalangan bangsa Yahudi yang dikenal sebagai Zionisme. Gerakan ini dipelopori oleh Theodor Herzl, seorang jurnalis Yahudi asal Austria. Zionisme bertujuan untuk mendirikan kembali negara Yahudi yang mandiri di tanah leluhur mereka, yaitu Palestina, sebagai respons atas penderitaan yang mereka alami di Eropa. Ketegangan antara imigran Yahudi dan penduduk Arab di Palestina semakin memanas pada tahun 1930-an hingga 1940-an. Pada tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengusulkan pembagian Palestina menjadi 2 negara, yaitu negara Yahudi dan negara Arab. Rencana ini disambut baik oleh pihak Yahudi, tetapi ditolak oleh negara-negara Arab. Pada tanggal 14 Mei 1948, David Ben-Gurion, yang kelak menjadi Perdana Menteri pertama Israel, memproklamasikan kemerdekaan negara Israel. Keesokan harinya, perang besar pecah antara Israel dan negara-negara Arab di sekitarnya, yang menolak pendirian negara Yahudi di Palestina. Meskipun menghadapi banyak tantangan, Israel berhasil memenangkan perang ini, dan memperluas wilayahnya jauh melampaui batas yang ditetapkan oleh PBB. Kemenangan dalam perang ini menambah wilayah Israel, yang menyebabkan ratusan ribu penduduk Palestina harus mengungsi. Sejak saat itu, konflik antara Israel dan Palestina semakin rumit, dan mempengaruhi politik dunia hingga saat ini. Israel terus berupaya mempertahankan dan memperluas wilayahnya, sementara penduduk Palestina terus memperjuangkan hak-hak mereka, untuk tanah yang mereka anggap sebagai milik mereka. Pada 1992, Yitzhak Rabin menjadi Perdana Menteri Israel, setelah memenangkan pemilihan umum legislatif Israel pada tahun 1992. Yitzhak Rabin dan partainya, mendukung adanya kompromi dengan tetangga-tetangga Israel. Setahun kemudian, Shimon Peres dan Mahmud Abbas, sebagai wakil Israel dan PLO, menandatangani Persetujuan Oslo. Persetujuan ini memberikan otoritas nasional Palestina hak untuk memerintah di tepi barat dan jalur Gaza. Selain itu, juga dinyatakan pula pengakuan hak Israel untuk berdiri dan menyerukan berakhirnya terorisme. Pada tahun 1994, Perjanjian Damai Israel-Yordania ditandatangani, membuat Yordania menjadi negara Arab kedua yang melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Dukungan publik Arab terhadap persetujuan ini menurun, setelah terjadinya peristiwa pembantaian umat Muslim yang sedang bersembahyang di Masjid Ibrahimi, oleh sekelompok ekstremis gerakan Kach. Selain itu, permukiman warga Israel di daerah pendudukan yang masih berlanjut, serta menurunnya kondisi ekonomi Palestina, juga menurunkan dukungan publik Arab. Dukungan publik Israel terhadap persetujuan ini juga berkurang, setelah terjadinya rentetan kasus bom bunuh diri yang dilakukan oleh Hamas. Pembunuhan Yitzhak Rabin yang dilakukan oleh ekstremis Yahudi ketika ia sedang meninggalkan sebuah pawai, yang mendukung perdamaian dengan Palestina, mengejutkan seluruh negeri. Itulah kisah panjang bangsa Yahudi dari zaman Nabi, hingga berdirinya negara Israel modern. Sebuah perjalanan penuh tantangan yang hingga kini memengaruhi kehidupan di Timur Tengah. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini jika kalian suka. Sampai jumpa di video berikutnya.